Bapak Ibu yang saya banggakan, sebelum saya masuk kepada hal-hal terkait menyangkut masalah rencana kerja, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa kegiatan forum ini adalah resmi. Olehnya itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua BPD atas terlaksananya kegiatan ini. Namun saya ini menurut keterangan Ketua BPD tadi, dia undang itu ada rinciannya, yaitu masing-masing dusun. Tapi kalau saya lihat sesuai dengan undangan yang diedarkan, dusun 4 hanya 3 orang, dusun 3 4 orang, dusun 2 2 orang, dusun 1 7 orang. Maka sebenarnya kalau hanya itu yang diundang, maka forum ini tidak bisa dilaksanakan. Karena kenapa? Karena tidak cukup sepertiga daripada masyarakat yang hadir. Tetapi terpulang dari semua itu saya lemparkan kepada masyarakat. Apakah forum ini bisa kita lanjutkan atau bagaimana? Ya, kita lanjutkan atau bagaimana? Lanjutkan. Nah, itu semua. Jangan sampai di kemudian hari ada lagi hal-hal yang berkembang, itu yang saya tidak inginkan atas nama pemerintah kecamatan. Jangan lagi diolok-olok kepala desanya. Artinya dia sudah menetapkan perencanaan lebih awal untuk tahun 2023, sementara kita ini sudah memenuhi forum. Terima kasih karena kita harus lanjutkan karena ini forum sudah mencapai. Ya, tolong masuk Ibu Dokter, silakan ke depan. Ya, silakan di sini ada. Sini dikasih. Nanti dia menjelaskan dalam rangka rencana kerja pemerintah desa Puhu atau KKPDes tahun anggaran 2023. Saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita kembali hadir bersama, tentunya dalam kegiatan rencana pemerintahan Desa Puhu, yaitu penyusunan RKPS tahun 2023. Yang terhormat Bapak Camat Ranti Amin beserta Ibu, yang kami hormati tenaga ahli dari kabupaten, yang kami hormati buat Pak Camat, teman-teman yang hadir semua ini, pendamping. Kalau di desa saya itulah bukan penyakit, kemalasan. Pada prinsipnya kalau kita undang masyarakat itu pintar juga dia. Buat apa lagi saya mau hadir? Ada wakil saya, dia bilang ada BPD, ada kepala dusun. Itu jadi untuk Pak Camat sudah mengerti situasi, karena di kecamatan juga mungkin seperti itu. Tapi kalau memang itu kita tidak melanggar dan disepakati oleh forum, kita tetap adakan. Itulah penyampaian dan tambahan saya kepada kita semua, dan mudah-mudahan nantinya
tidak akan seperti atau tidak sering-sering terulang seperti itu. Dan kepada kita pemerintah desa, BPD menjadi pengalaman sebelum baik nanti ke depan. Inilah sekarang yang jadi pengalaman untuk kita jadikan acuan kita bekerja ke depan. Tadi sudah stunting, kemudian BUMDes ya, BUMDes juga masih masuk dalam program prioritas nasional di 2023. Kemudian yang terakhir ini ada yang baru nih, kalau di iklan itu ada yang baru nih, itu operasional pemerintah desa sebesar 3%. Nah, jadi sudah ada yang bantu-bantu kepala desa nanti, tidak hanya berharap dari ADD, itu kegiatan perencanaan, kegiatan sosial, yang pasti dana 3% ini bukan untuk digunakan untuk pembayaran honor, tetapi operasional pemerintah desa. Berbicara operasional adalah dana yang digunakan dalam untuk mendukung proses penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi ini beberapa isu strategis penggunaan dana desa untuk tahun 2023. Nah, harapannya sebentar pada saat kita menyampaikan usulan itu acuannya di situ tadi yang ada beberapa tadi menurut saya 647 ya, poin yang menjadi prioritas nasional. Kemudian tetap kita mengacu pada dokumen RPJMDes. Ya, harapannya mudah-mudahan ini saya sudah sampaikan kawan-kawan pendamping itu akan disiapkan dokumen RPJMDes-nya sehingga usulannya sebentar itu tidak keluar dari dokumen yang ada. Kalau toh misalkan ada usulan baru tidak ada di RPJMDes, itu harus kita tahu usulannya dari mana, kemudian apa dasarnya, kemudian kita lakukan proses review RPJMDes. Ya, kemarin Kecamatan Ranteangin ini masuk salah satu fokus audit BPKP, dan saya kira Pak Desa juga tahu proses pemeriksaan kemarin. Ya, semua diminta. Ya, apakah usulan ini ada di RKP, apakah ada di RPJMDes, siapa yang hadir, siapa yang tanda tangan, itu semua ditanya kalau ada kunjungan. Makanya saya beranggapan bahwa ketika desa kita dikunjungi oleh BPKP tidak perlu kita khawatir, tetapi ini menjadikan pelajaran. Bidang pembangunan, pemberdayaan, pembinaan, kemudian satu lagi bidang tak terduga. Iya. Semua sudah ada ya dari dusun 1 sampai dusun 4 sudah hadir ya. Ya, jadi mungkin kita mulai dari dusun 1 dulu. Di nanti kita masukkan di bidang mana? Boleh kita mulai dulu mungkin dari dusun 1 yang terbanyak warganya ya. Saya persilahkan untuk berbunyi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak. Adapun usulan dari dusun 1 yaitu 1. Rehab drainase, 2. Rehab eker pasar ini Pak. 3. Tambahan lampu jalan. 4. Pengerasan jalan usaha tani. 1,5 kilometer. 4 dusun itu Bu. 4 dusun ini. Saya mau menginformasikan bahwasanya usulan kita hari ini itu yang termuat di RPJMDes ya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Tenaga Ahli, kalau bisa memang semua sudah tercover di RPJMDes kita. Nah, kalau misalnya ada usulan baru, itu dasarnya apa? Apakah dia urgen sekali mau diadakan atau bagaimana? Nanti diungkapkan alasannya. Jadi kita lihat dulu usulan-usulan kita yang belum terlaksana di RPJMDes, itu yang
kita usulkan kembali. Iya. Baik, lanjut, masih ada dari dusun 1. Dusun 1 masih ada? Sudah? Silakan. Sebut dusunnya Pak ya. Satu, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini mungkin Pak usulannya untuk dusun 1 dulu. Jadi mungkin tambahan usulan saja untuk dusun 1. Jadi mungkin langsung saja dulu ya. Jadi kalau untuk dusun 1 mungkin sekitar lokasinya itu dusun 1 yang jalan tembus Pohu Lawekara, dusun 1. Dan tempatnya rekreasi itu kan jalannya di situ BC Bu. Jadi di situ satu item usulannya saya kalau bisa di situ ada 3 usulan. Jadi usulan yang pertama itu pengerasa, terus usulan yang kedua taluk, terus usulan yang ketiga kalau bisa Pak dia itu rabat beton. Jadi mungkin untuk dusun 1 cukup Pak. Harus jelas yang mana mau dikerasan, mana mau lepas beton. Usulan dari dusun 2, yang pertama rehab drainase. Yang kedua, pengerasan jalan usaha tani. Yang ketiga, penimbunan bahu jalan. Yang keempat, penambahan lampu jalan. Volumenya jangan lupa. Kalau lampu ada berapa unit, kalau jalan ada berapa meter. Kalau yang rehab drainase ini sebelah kiri belum direhab Bu. Yang sebelah kanan sebagian sudah direhab. Untuk volumenya sebelum tahu berapa. Ya, nanti di ya. Selanjutnya jalan usaha tani yang di dusun 4. Iya, sama yang di dusun 1 tadi usulannya. Lanjut. Kemudian mesin pretes rumput Pak tiap dusun. Karena kalau kita gotong royong ya jadi kendala itu. Kadang kalau misalnya musim juga begini, kalau pakai sopros kan kalau ada mesin pretes memudahkan kita untuk membersihkan wilayah dusun kita masing-masing. Dusun ya. Iya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usulan yang pertama, rehab drainase. Yang kedua, penimbunan setiap bahu jalan untuk dusun 3. Yang ketiga, penambahan lampu jalan. Ya, cukup. Atau bagaimana? Saya kira mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau halte kayaknya sudah berapa kali saya mengusulkan. Kalau memang bisa ditambahkan juga dengan haltenya lebih bagus lagi. Saya rasa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tahu semua bahwa jam pulang sekolah itu tidak tepat selama COVID. Terkadang juga penjemput itu datang jamnya sudah pulang. Nah ini yang mengeluh. Kan sudah ada jam dikasih itu sopir. Sopir juga mengeluh. Jadi jangan ditanggapi itu adek Pak Dusun. Ini jangan dibuat dikurung di sini. Saya tantang ini. Iya. Mengenai jam jemput itu 10 kali juga bisa. Tapi lihat kita kapasitas. 1 kali saja menjemput bis, terkadang anak sekolah terlambat. Karena apa? Sopir sudah jalan, masih ada yang tidur. Makanya sopir tinggalkan marah ibunya. Ini. Jadi saya tanggapi sedikit. Jangan selama COVID itu jam pulang anak sekolah tidak tepat. Nah, inilah keluhannya kita masyarakat. Kesalahan sedikit dari pemerintah desa sudah tapi kesalahan di badan apa? Saya maunya dia 10 kali jemput, tapi kita sesuaikan dana dan kita sesuaikan gaji sopir. Kemarin saja kita anggarkan 100.000 per pembeli bensin, banyak yang mengeluh. Sekarang 50.000, bensin lagi naik. Kalau mau ditambahkan bisa. Tapi kapasitas mobil juga saya bilang, kita lihat kondisi, apakah juga ini anak sekolah mau dijemput tepat waktu. Sering Pak, cuma saya bilang ya sabar saja, begitulah kenyataan yang ada.
Kalau kita mau juga sesuai jalan efisien waktu, terserah, penting datang sopir jalan, kalau tidak ada tinggalkan. Tapi itu kita jaga, tidak lagi mengeluh. Nah, memang kemarin sopir sudah ke sana, sudah ada jam itu dikasih sopir. Anak sekolah sudah pulang. Karena apa? Jam sekolah selama COVID ini tidak tepat waktu. Jadi kita. Dan gaji guru tambahan guru 1. Ada guru kami 1. Berapa orang sekarang gurunya, Bu? 3. Yang lalu dibayar berapa orang? 1, Bu. Satu orang. Iya. Saya usulkan tambahan 1 lagi. Jadi 2 yang mau dibayar ini. Iya, Bu. 3 kan? Iya, 3 kalau yang 1 cuma merangkap saja dia. Jadi dia tidak masuk. Kenapa? Tidak dibayar. Merangkap dia. Oh, diperbantu. Iya, dia tidak digaji lagi dari desa. Cuma membantu cerita. Iya, bisa 2. Tapi ada dia terima dana dari desa lah. Dari mana? Ada yang diperbantukan itu. Ya. Tidak ada, Pak. Sama sekali dia tidak terima, kecuali kami kasih desa uang SPP 50.000 kalau ada yang membayar siswa. Ya, mungkin itu usulan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada pendidikan belum? Tidak ada kayak mengusulkan perpustakaan desa kah? Atau taman baca? Dari masyarakat mungkin ada mau mengusulkan taman baca atau perpustakaan perpustakaan desa. Tapi kencang sekali sih programnya Dinas Perpustakaan Kabupaten. Nah, itu juga. Seperti di tahun kemarin itu ada. Oh ya, Iya. Ibu Perawat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya selaku tenaga kesehatan di desa atau perawat desa. Adapun usulan saya, walaupun sebenarnya usulan ini sudah berkali-kali ya saya sampaikan di setiap ada rapat ya, yaitu ini apa, alat ukur balita Antropometrik. karena yang Kasih jelas sih, apa itu? alat ukur Alat pengukur. alat ukur balita yang baru yang tiru itu Bu, karena kan selama ini yang digunakan itu yang punyanya puskesmas saja kan. Antropometrik yang begini. Iya. Oh, itu baik saja Kak. Itu cuma sampai 10 kilo saja. Di atas dari 10 kilo yang ada di pustu itu sudah tidak bisa lagi. Ini diminta untuk pustu atau apa sih? Untuk pustu Bu, digunakan kalau posyandu. Posyandu berarti bukan. Iya, posyandu. Kalau posyandu Pak itu dia UKBM, jadi peralatannya di desa memang. Ini perawat desa toh? Iya Bu. Bukan Pak, untuk posyandu katanya. Untuk digunakan kalau posyandu kan ini kan yang dipakai itu cuma punya puskesmas saja. Bagus kan kalau kita punya sendiri. Ya, memang harus. Harus itu desa punya. Airnya ini terpercik masuk. Saya Dila dan desa di Desa Pou. Yang saya ingin usulkan itu saya masih kekurangan partuset. Partuset. Ya, cuma ikan Tanah saja ya. partuset. Bukan kartu. Partus. Di dalam desa Pou ya. Dipakai apa itu? Dipakai apa? Alatnya kalau saat pertolongan. Pertolongan pertama. Iya. Melahirkan. Mana ya? Yang ada persalinan. Oh, penting sekali ini. Partuset untuk pertolongan ibu yang mau melahirkan. Pertolongan pertama. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut. Kaos tangan tidak? Iya, sama itu juga. Oh, membebaskan. Iya, satu set. Iya. Jadi gini. Baik, masih ada? Dari Kadar Posyandu, tidak ada?
Baru BKP tadi, BKP, KPM, bidan, perawat, kader posnya mana nih? Oh sama ya, sama, iya. Hari ulang tahun perayaan. Jadi kami meminta kepada Pemdes masing-masing yang ada di Kecamatan Rajane untuk menyisihkan dananya, menyumbangkan untuk kegiatan perayaan 17 Agustus. Yang kedua, ini juga kegiatan tahunan, yaitu MTQ. MTQ untuk tahun ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang ada di forum bahwa MTQ untuk tahun ini itu di Kecamatan Korehu. Ya, Korehu. Mungkin berlangsung di Februari tahun 2023. Yang ketiga, ini juga berkaitan dengan bidang keagamaan. Sudah kita laksanakan waktu tahun 2022 pada bulan suci puasa. Kebetulan saya sebagai sekretaris di situ, Pak Camat juga pada waktu masih sekcam sebagai ketua, yaitu DMI. DMI maksudnya sini Dewan Masjid Indonesia, yang waktu